Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Merapi Flasher di sini. Langsung saja, ini kemarin ada Samsung J1 2016 ya. SM J120G terjebak dalam posisi hang logo. Jadi ini hang logo bandel stuck ya. Coba saya akan bongkar langsung saja karena memang sudah saya coba flashing di video yang sebelumnya tapi tidak membuahkan hasil, dan langsung saya coba konfirmasi ke usernya, ternyata untuk perbaikan eMMC nya dilanjut. Langkah apa bila kita dapati Samsung dalam posisi stuck atau hang logo seperti ini? Pastinya kita bongkar ya. Saya panaskan menggunakan screen separator. Ini bertujuan untuk melunakkan lem ya, atau perekat di bagian LCD ini. Jadi seringnya saya panaskan dulu pakai screen separator. Selanjutnya saya bongkar secara perlahan seperti itu menggunakan bekas dari touchscreen Cina, kalau nggak salah itu untuk tipisnya itu namanya apa itu, pengangkat LCD. Baru saya masukkan cairan cleaner dari mekanik. Setelahnya bisa kita lanjut prosesnya seperti ini, perlahan saja, hati-hati karena memang struktur atau LCD-nya itu memang tipis sekali ya untuk seri Samsung SM J120G itu. Dan kita langsung bongkar saja. Saya akan coba percepat ini. Ternyata ada kegagalan di sini. Ternyata tombol kembalinya saya ikut kecongkel ya tadi saat proses pembongkaran atau pelepasan LCD. Nggak masalah, kita akan coba untuk LCD-nya dan saya rasa tidak ada masalah untuk LCD-nya. Jadi sebelum prosesnya kita lanjut untuk perbaikan eMMC-nya, ini menggunakan eMMC SK Hynix GTCC 8GB RAM 1GB. Sebelum kita lanjut, ada baiknya kita cek untuk LCD-nya apakah dalam pembongkaran tadi gagal atau tidaknya. Kalau dirasa tested, baru kita lanjut ke perbaikan eMMC-nya ya. Jadi ini eMMC SK Hynix, saya gantikan pakai SK Hynix juga. Sudah kita dapati untuk spesifikasinya itu pakai internal 8GB dan RAM 1GB. Jadi saya rasa ini kita gantikan pakai GTMC pun tidak ada masalah. Langkah selanjutnya kita congkel saja ya. Untuk eMMC nya ini ada lem ya. Itu seperti biasa Samsung menggunakan lem putih untuk seri-seri lama seperti ini. Kita bersihkan dulu. Jadi kita bersihkan dulu tepian-tepiannya dari lem putih atau lem pabrik dari bawaan Samsung itu sendiri. Setelah lemnya dirasa cukup bersih, baru kita kasih fluk ya. Di tepian eMMC atau IC yang akan kita bongkar bisa kita kasihkan fluk. Dan pencongkel tipis ini bertujuan untuk mengangkat IC-nya yang akan kita angkat. Yang akan kita gantikan ini IC eMMC internal 8GB dan RAM 1GB dari SK Hynix. Tinggal kita congkel aja, jadi tidak perlu bor juga tidak ada masalah karena kebanyakan yang hilang itu NC atau tidak digunakan seperti itu. Setelah kita angkat, ini wajib kita backup karena tadinya dalam keadaan hang logo. Semoga saja dalam proses pengangkatan seperti ini tidak ada masalah. Baru kita akan coba cetak ulang untuk backup file-file pentingnya seperti itu. Jangan lupa untuk proses pembersihannya, hati-hati jangan sampai merusak kaki-kakinya juga. Jadi perlahan saja kita bersihkan supaya nanti saat proses pemasangan IC berikutnya itu bisa presisi. Ya, lanjut, sudah bersih. Baru kita cetak ulang ya untuk IC GTCC ini bawaan dari Samsung SMJ120G yang tadinya hang logo. Kita akan gantikan menggunakan IC eMMC dari SK Hynix juga dengan seri GTMC dengan internal 8 dan RAM 1GB juga.
Jadi setelah kita congkel, kita bersihkan bagian PCB-nya. Selanjutnya kita akan coba cetak ulang IC eMMC yang kita congkel ini, IC eMMC bawaan. Kenapa harus kita cetak ulang kembali? Karena kita akan mencoba untuk backup file-file pentingnya. Jadi nanti file untuk pemulihan IMEI beserta jaringan ya, pastinya seperti itu. Kita coba cetak ulang sekarang. Oke, lanjut. Setelah dirasa semuanya sudah aman ya, ini untuk kaki-kakinya juga sudah kita bersihkan di bagian PCB-nya. Lanjut kita akan cek apakah yang hilang ini titik-titiknya berpengaruh atau tidaknya. Kita gunakan gambar pin out ya dari eMMC BGA 221 pastinya. Kita akan coba perjelas apa saja yang hilang di bagian kaki PCB untuk Samsung SMJ120G ini. Dan di atas itu ada DNU, ini 3 titik di bawah juga tidak ada masalah, beserta 1 garis lurus itu juga tidak ada masalah ini. Sedangkan yang lain itu aman. Ini saya rasa tidak ada yang bermasalah di bagian kaki PCB-nya, hanya ini titik out ini saya rasa juga tidak digunakan. Jadi untuk titik DNU atau yang abu-abu itu tidak kita gunakan ya. Lanjut, untuk memastikan apakah masih hidup atau tidaknya mesinnya atau PCB-nya, kita akan coba untuk memberikan tegangan VBAT ya atau voltase baterai di 4,2 volt. Kita akan koneksikan handphone ini tanpa eMMC ke PC atau komputer. Jadi kalau teman-teman masukkan handphonenya ke PC itu tanpa eMMC, biasanya itu di device manager ada kedipan seperti ini, atau kalau tidak ada suara khas ya dari Windows itu sendiri, apakah device manajernya terdeteksi sebuah port COM atau driver yang belum kita install seperti itu. Dan di sini ada keterangan other device ini juga belum terinstall. Jadi untuk memastikan ada perangkat baru terdeteksi di PC, namun hanya sepersekian detik ini ke komputernya. Tapi bisa untuk memastikan kita bahwasanya handphone ini masih dalam keadaan sehat atau CPU dalam PCB ini masih bekerja. CPU dalam handphone ini masih bekerja. Ini menggunakan chipset Exynos, di device manager tadi terdeteksi ya, walaupun hanya berkedip. Dan kita lanjut untuk proses pembackupan eMMC-nya. Step seperti itu saya gunakan tidak hanya di chipset Exynos, di chipset yang lain pun tidak ada masalah. Misalnya MediaTek, Spreadtrum, Qualcomm atau yang lain. Jadi untuk catatan teman-teman, nanti kalau penggantian eMMC sebisa mungkin dicoba ya sebelum kita pasang eMMC-nya. Oke, lanjut kita akan coba deteksikan GTCC ini dari eMMC bawaan Samsung J120G ini, apakah masih bisa kita backup. Dan ternyata saya rasa ini eMMC-nya sudah wafat ya. Kasus seperti ini agak menyusahkan karena kita memang diwajibkan sebisa mungkin kita backup untuk file-file pentingnya. Sedangkan untuk chipset Exynos itu memang agak rewel sekali untuk penggantian eMMC-nya, khususnya di bagian sinyal dan jaringan ya, pastinya IMEI dan teman-temannya itu agak susah untuk chipset Exynos. Tidak terkecuali juga untuk eMMC yang lain, kalau kita bisa backup tentunya lebih memudahkan kita dalam proses penggantian eMMC-nya.
Oke, kita lanjut untuk cek eMMC yang baru ini. Untuk penggantian eMMC GTCC, kita punya GTMC dengan internal 8 GB. Kita akan cek kesehatannya, health and report ini apakah masih bagus, dan di sini memang masih bagus karena saya beli juga new ya. Saya rasa ini tidak ada masalah di bagian eMMC-nya. Lanjut kita factory erase, kita factory reset untuk membersihkan ya. Setelahnya kita akan coba untuk mengisikan dump yang sudah saya sertakan di deskripsi pastinya. Jadi teman-teman nanti bisa lanjut untuk penggantian eMMC J120G ini tanpa backupan pun nggak ada masalah seperti itu. Ini untuk keterangan untuk urut eMMC nya. Kita akan mencoba masuk download mode nanti kalau kita sudah isikan breadroom, masuk recovery, factory reset, baru kita kopikan super user ke internal, masuk download lagi, flash TBRP selesai, cabut, dan itu keterangannya sudah bisa kita langsung ikuti saja, tidak usah pusing-pusing ya. Pastinya kita breakdown terlebih dahulu dan nanti lebih ribetnya di bagian sinyal dan IMEI. Karena untuk proses dump ini saya rasa teman-teman sudah banyak yang paham, sudah saya sertakan di deskripsi, tinggal lanjut kita read aja. Pastikan untuk eMMC nya dalam keadaan sehat. Sebelum kita read dump-nya, pastikan juga untuk eMMC factory erase atau eMMC factory reset sudah teman-teman klik seperti itu. Oke, sudah saya percepat. Kita identifikasi eMMC terlebih dahulu untuk memastikan apa sudah terisi dengan baik. Boot partisi 1 is enable for boot. Jadi setelahnya kita disuruh untuk flashing ya, masuk download dan flash. Berarti hanya tinggal kita pasang eMMC nya. Setelah kita isikan redam-nya, kita pasang eMMC yang kita gantikan dari eMMC GTCC ini karena sudah tidak bisa kita backup. Ini eMMC GTMC yang siap kita pasangkan ke SMJ120G karena untuk spesifikasinya internal 8 dan RAM 1 GB. Saya rasa sama, tinggal kita pasangkan. Kita tutupi dulu seperti biasa untuk chipsetnya atau CPU-nya. Siap kita proses pasang. Untuk setelan angin dan heater atau panasnya tidak saya rubah, angin di 4 dan heater di 340 derajat. Saya menggunakan Quick 850 digital. Oke, tinggal kita presisikan saja, kita pasang. Setelah ini ada keterangan di catatan tadi untuk masuk ke download mode dan kita flash, selanjutnya seperti itu ya. Oke, proses pendinginan dan siap kita coba untuk flashing atau kita masukkan ke download mode. A few moments later. Oke, sudah siap kita bersihkan dan kita rakit ulang kembali. Saya belum coba untuk mempresisikan semuanya, hanya saya coba hidupkan terlebih dahulu ya. Di keterangan tadi harusnya hidup, ya ini benar Galaxy J1 4G ya, bukan J116 tapi J1 4G. Untuk FRP nya off dan kita disuruh untuk flashing setelah handphone sudah dalam keadaan logo. Oke, lanjut untuk device manager sudah terdeteksi untuk port COM-nya dan kita masuk download mode, kita flash, masuk recovery. Setelahnya ya, kita akan coba untuk flashing terlebih dahulu menggunakan Odin Flash Tool. Untuk proses flashing kali ini tidak ada yang berbeda, menggunakan Odin Flash Tool saja dan saya gunakan untuk file
pecah atau full firmware-nya, tinggal kita masukkan sesuai arahan itu tadi ya, bootloader, AP, CP dan yang lain, jangan sampai tertukar juga. Setelahnya kita akan coba flashing di keterangan tadi. Setelah kita flashing, masuk recovery factory reset. Jadi setelah kita flashing ini, kita masuk ke recovery dan factory reset. Oke, kita lanjut. Untuk proses flashingnya akan coba saya percepat. Oke, handphone sudah restart, logo pun sudah berganti, dan ternyata masuk recovery sendiri ya. Lanjut langsung masuk ke recovery ternyata. Jadi tidak perlu kita factory reset, dia sudah melakukan tugasnya sendiri. Next, berarti selanjutnya kita coba cek untuk bagian internalnya. Apakah sudah benar untuk RAM-nya juga 1 GB. Kita proses ke pengaturan. Setelah ini kita lanjut saja. Kita akan fokus di bagian eMMC-nya, apakah RAM dan internalnya juga sudah sesuai. Masuk ke pengaturan, menu. Oke, masuk ke tentang perangkat ini, kita cari tahu ternyata benar ya, karena tidak ada proses backup tadi di awal. Kita sudah coba untuk eMMC-nya kita baca dan gagal ya, seperti tadi. Untuk proses pemulihannya susah ya. Untuk RAM-nya benar, ini 1 GB. Untuk internalnya apakah 8 GB, kita akan coba cari tahu. Dan benar ya, 8 GB. PR yang agak susah itu di bagian email dan sinyal, karena memang jelas-jelas belum bisa kita backup. Oke ya, ternyata agak sedikit susah kalau sudah tidak bisa kita backup. Berarti kita langsung lanjut lagi. Masuk menu, kopikan super usernya ke internal. Jadi setelah ini kita akan coba kopikan super usernya ke internal. Ini bertujuan untuk proses routing ya. Kita akan coba cari tahu dulu. Ini super usernya sudah saya sertakan di deskripsi juga. Seperti ini bentuknya. Ini root IFS sertifikat, ada 1 folder. Super SU zip ya, ini ekstrakannya. Ini langsung kita kopikan tanpa kita ekstrak terlebih dahulu. Langsung kita kopikan ke internal handphonenya tanpa kita buatkan folder ataupun kita ekstrak. Setelahnya kita matikan, masuk download mode flash TBRP, selesai. Oke, berarti ini kita masukkan TBRP recovery ini ya. Kita gantikan recovery bawaannya menggunakan recovery TBRP untuk kita install super usernya. Oke, proses masuk ke download mode lagi. Jangan bosan ya, karena ini memang sudah tidak bisa kita backup ya. Mau nggak mau kita wajib untuk mengisikan super user atau routingnya untuk mengisi email ya. Ke depan email dan jaringan masih jadi PR, pastinya seperti itu. Kita buka Odin Flash toolnya, kita akan coba untuk flash TWRP recovery-nya ke handphonenya. Di sini ada keterangan flash TWRP selesai, cabut baterai. Saya stop dulu karena sudah terlalu lama ini untuk rekamannya. Kita ulangi lagi. Saya tutup yang tidak penting seperti ini. Kita akan coba fokuskan flashing di bagian TWRP-nya terlebih dahulu untuk routing ya. Masukkan ke AP label, AP tabel. Jadi kita akan coba untuk flashing TWRP recovery atau TWRP bukan bawaan ya, untuk routingnya nanti SMJ120G untuk root IFS dan sertifikat sudah saya sertakan dalam 1 folder. Proses untuk flashingnya selesai, hanya berapa detik tadi itu sudah langsung selesai. Jadi setelahnya kita akan masuk ke TWRP, install super user dari internal tadi ya. Terus setelahnya kita akan coba untuk tembak EFS, berarti kita flash EFS juga lewat download mode. Lalu
pakai BST juga ini ternyata. Kedepannya agak sedikit membutuhkan box dan dongle pastinya. Lanjut kita masuk ke TWRP mode. Jadi kita coba untuk flashingkan super user yang sudah saya kopikan di internalnya tadi. Kita install ke handphonenya ya, pakai TWRP recovery yang sudah kita flash baru saja ya. Ini saya akan coba percepat. Sudah selesai, lanjut proses booting normal. Setelahnya kita disuruh untuk menggunakan dongle BST, lanjut ke proses pengisian EFS seperti itu. Proses sudah berjalan, kita tunggu. Sudahkah ada super usernya? Ya, sudah selesai. Berarti setelah ini kita akan masukkan EFS dan sertifikat. Seperti apa prosesnya? Lanjut ke video tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.